Halo teman-teman. Jadi hari ini kita udah ada teman-teman dari 11.4 yang mau membantu menyelesaikan tugas kita kali ini. Jadi untuk selengkapnya mari kita lihat hasil diskusi kita ya. Dadah. Udah saya nonton lagunya belum? Udah dengar lagunya? Lagunya bagus gak? Bagus. Oke. Jadi yang pertama aku mau nanya, sebelumnya kalian udah pernah belum sih dengerin lagu ini? Belum. Baru tahu, ada yang baru tahu. Menurut kalian nih, dari lagu ini tuh makna lagu ini tuh isinya apa sih sebenarnya? Kayak dia menceritakan tentang apa sih gitu? Tentang apa gitu? Mungkin ada yang mau jawab dulu? Iya, ada yang menjawab boleh. Dari ujung kak? Gak apa-apa, singkat aja. Singkat aja, sebisa kamu aja. Coba dulu dari ujung. Perkenalkan, nama saya Gerard Tristan dari kelas 11.4. Menurut saya lagu ini mengajak kita untuk berdamai atau bangkit dari keterpurukan luka-luka lama, untuk ya mengajak kita bersama gitu untuk berdamai dari luka yang mungkin kita nggak bisa lupain, atau mungkin itu membuat hidup kita terpuruk gitu. Ya itu saja mungkin. Nama saya Fairuz Kalisara Madani, saya dari kelas 11.4. Oke, jadi selain untuk pesan diri sendiri ya, ini untuk pesan ke orang lain juga bisa Kak. Jadi ada satu lirik, jujur saya agak lupa liriknya, tapi intinya dia mengucapkan kalau misalnya kita tuh gak boleh berlarut-larut dalam masalah kita. Jadi kita bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan masalah kita, dan kita tidak boleh merendam perasaan itu. Kesedihannya itu kita bisa ungkapkan melalui dengan cerita orang lain kah, atau dengan kita beraktivitas mungkin juga bisa ya Kak. Jadi itu saja sih Kak dari saya. Ada lagi? Perkenalkan, saya Ebi dari kelas 11.4. Tadi kan judulnya itu semoga sembuh ya. Kalau tadi dari liriknya sih yang aku lihat itu benar kayak tadi kata Gerard sama kata Virus. Dia tuh kayak tentang bangkit dari keterpurukan, bangkit dari suatu trauma ya, mungkin sebelumnya ada sesuatu. Jadi selain buat diri sendiri tuh kalau menurut aku juga bisa mungkin untuk teman. Ya bisa nih kita sama teman lama yang kita udah nggak bareng lagi nih karena ada suatu problem, tapi kita tetap berharap kalau mereka tuh akan baik-baik saja gitu kan. Tadi ada lirik yang bilang kayak semoga luka batin, luka jiwanya itu sembuh kan, tidak melepuh lagi. Itu sih, jadi mungkin itu ada sebagai doa juga untuk orang lain, untuk diri sendiri, supaya kita bisa sembuh dari suatu trauma yang kita alami gitu. Ada lagi atau mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Lanjut ya. Menurut kalian, kan kita kan lagunya harus memaafkan diri sendiri, terus harus ngelupain luka lama kan? Menurut kalian tuh ada sangkut pautnya nggak sih sama mental health? Ya, ada. Nah, kalau ada, menurut kalian apa keterkaitannya sama mental health dengan lagu yang tadi? Oh, dari saya. Ya. Oke, baik. Dari saya untuk mental health tentunya ada ya Kak. Soalnya kan kalau misalnya luka lama itu pasti kita bakal overthinking buat mikirin itu terus. Jadi kalau misalnya kita balik lagi terlalu larut dalam masalah tersebut, kita kebanyakan mikirnya, padahal di masa-masa yang akan datang atau di aktivitas kita yang kita melupakan hal itu, kita bisa melupakan masalah-masalah kita juga. Jadi kalau misalnya kita terlalu terpuruk sama masalah kita jadi lebih sering pusing, kita jadi nggak bersemangat untuk melakukan aktivitas, padahal banyak banget hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Tuh Kak. Ada lagi? Ya mungkin kalau misal kita sama sih mungkin ya kayak virus ya, kayak kalau misal kita terlalu memikirkan yang telah lampau, ya kita nggak tahu ke depannya gimana, kan kita bisa menemukan pelangi sehabis hujan kan. Ya nggak sih, benar nggak? Iya kan. ya ngulang virus doang lah aku. Ya dari lagu ini pun udah kelihatan gitu kalau misalnya ini buat orang-orang yang mentalnya down gitu. Kayak dari judulnya, terus juga dari inti lagu tersebut. Ini buat penyemangat mereka gitu. Kalau misalnya mereka bisa sembuh, bisa bangkit kayak gitu. Oke, jadi pertama perkenalkan, nama aku Moses Santono Famonahan Sirait dari kelas 11.4. Jadi Menurut kalian nih, apa sih hubungannya kesehatan mental dengan pembangunan yang sempurna atau kayak bakal bikin pembangunan itu sejahtera? Siapa yang mau jawab? Oh, boleh Jasmine.
Sebenarnya perkenalkan, nama aku Jasmine Putri dari kelas 11 4. Jadi untuk hubungannya tuh antara mental health. Jadi kan ketika seorang down atau lagi di bawah gitu kan, pasti kita kayak hubungan dengan sosial orang ke orang lain tuh pasti berbeda, kayak lebih menutup diri. Nah, sambungannya dengan pembangunan itu, jadi ketika kita menutup diri, kita nggak akan pernah bisa kerjasama dengan orang. Jadi pembangunan itu tidak akan terjadi dengan sempurna, pasti ada miskomnya atau ada kekurangannya. Mungkin aku mau tambahin aja sedikit tadi dengan kaitannya sama music video tadi itu ya. Itu kan tadi membagikan kita untuk menyembuhkan diri gitu. Jadi supaya kita tuh udah benar-benar lepas dari masa lalu dan kita siap untuk menghadapi masa depan. Nah, itu juga penting banget kaitannya ada sangkut pautnya sama pembangunan tadi ya. Karena kalau misalnya nih kita masih belum siap untuk menghadapi masa depan, kita nggak akan bisa full 100% berkomitmen kepada masa depan itu. Kayak misalnya kita ada proyek, sama aja kayak misalnya kita bikin pembangunan nih, misalnya kita mau bikin fasilitas gedung misalnya. Kalau misalnya pondasi tanahnya itu belum siap, belum kokoh, pasti gedung itu akan roboh gitu, akan runtuh, tidak akan siap untuk digunakan oleh masyarakat. Kayak gitu mungkin. Makanya kita harus 100% berkomitmen untuk siap untuk menghadapi sesuatu gitu, Kak. Kalau mental health kan kita melihat dari segi SDM nih. Kalau dari segi SDM, mental health mereka itu udah siap gitu. Mereka itu dalam kondisi mental yang prima, di mana mereka nggak banyak yang namanya depresi, yang bisa berujung bunuh diri. Itu kan ngaruh tuh ke dalam pembangunan sejahtera kan. Nah itu jadi ketika mental mereka itu stabil, mereka tuh bisa berkontribusi secara penuh dalam sosial atau masyarakat gitu. Kenalkan, nama saya Ilham Perdana dari kelas 11 4. Menurut saya kaitannya yaitu lagu ini sangat bagus sekali karena mendorong kita ke lebih yang ke positif. Jadi kita jangan terlalu beramal untuk keterpurukan, kita harus lebih baik dari sebelumnya. Nah, menurut kalian ada nggak sih kaitannya pembangunan yang sejahtera sama sosial dan ekonomi? Sebelumnya kalau menurut aku ada banget kaitannya tadi mental health dengan apa tadi pertanyaannya? Sosial ekonomi ya. Jadi sumber daya fasilitas yang memenuhi apakah ada efek kepada sosial dan ekonomi. Itu pastinya ada banget karena dengan adanya fasilitas yang memadai itu makin banyak misalnya nih fasilitas-fasilitas pendidikan yang artinya SDM kita pastinya akan menjadi lebih baik lagi kan, akan lebih upgraded gitu. Dan dengan adanya SDM yang lebih baik, yang lebih kompeten, itu akan ngefek banget ke kondisi ekonomi Indonesia misalnya. Kayak misalnya kalau misalnya banyak yang jago coding, banyak yang jago informatika, itu kan kita akan lebih banyak lagi sumber daya manusia yang bisa bikin website, bisa jadi data analis. Itu kan bisa membantu pendapatan negara dengan banyaknya lagi orang-orang kompeten yang bisa masuk ke dunia lahan pekerjaan gitu, Kak. Jadi banyak banget manfaat dan efeknya ke sosial ekonomi gitu. Baik, setuju dengan pendapat Ebi. Jadi ingin menambahkan, jika mental health kita memang sudah sehat ya, jadi pikiran kita bisa lebih terbuka lagi untuk masa depan Indonesia tentunya. Jadi seperti yang bilang Ebi tadi, dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang ada, itu sangat membantu untuk perekonomian Indonesia. Lalu untuk rancangan-rancangan tentang perekonomian juga pastinya kita memerlukan pemikiran yang fresh gitu. Jadi kalau misalnya memang kita terlalu larut dalam masalah, kita nggak bisa 100% memikirkan ekonomi dan sebagainya, seperti itu, Kak. Obatmu mungkin bukan aku, dan semoga hadirku tak berkeruh. Satu hanya doaku, kau semoga sembuh. Oh gitu. Ntar bilang Pak Dio ya. Gimana? Ulasannya gimana tadi hari ini di wawancara sama kita?